Penguasa Istana Naga Langit Bab 26. Chen Ping, Nona Su sangat baik. Anda dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa dia adalah wanita besar, tetapi dia tidak memiliki sikap apapun. Anda harus bekerja keras. Su Yuqi berjalan kembali dan Tang Hongying berkata kepada Chen Ping. Bu, kami hanya teman biasa, kata Chen Ping dengan wajah tak berdaya. Chen Ping, menurutku Nona Su juga tidak buruk. Dengarkan ibumu dan berusaha lebih keras. Ayahmu tidak pernah salah tentang orang. Kali ini, Chen Baoguo juga angkat bicara. Sepertinya Chen Baoguo sangat menyukai Su Yuqi kali ini, dan merasa Su Yuqi tidak buruk, jadi dia membujuk Chen Ping. Baiklah, biarkan saja. Chen Ping terdiam beberapa saat dan berjalan ke kamar tidur. Setelah memasuki kamar tidur, Chen Ping tidak langsung berbaring untuk tidur, tetapi duduk bersila, menutup matanya sedikit, dan dengan gerakan pikirannya, keterampilan kondensasi jantung mulai aktif, dan ki spiritual di sekitarnya langsung menyembur ke arah Chen Ping seperti gelombang pasang. Selama 3 tahun terakhir, Chen Ping selalu gigih dalam kultivasinya, tidak pernah mengambil hari libur. Ini juga merupakan permintaan dari pemimpin lama. Sekarang setelah dia keluar dari penjara, pemimpin lama tidak dapat mengendalikannya lagi, tetapi Chen Ping akan tetap bertahan. Segera, ki spiritual dari puncak gunung perlahan memasuki tubuh Chen Ping bersamaan dengan hembusan napasnya, yang membentuk pusaran air kecil di sekitar tubuh Chen Ping sebelum dihirup olehnya. Bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah besar, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsi semuanya sekaligus, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu, dan segera matahari muncul di langit, dan baru kemudian Chen Ping perlahan membuka matanya. Chen Ping menarik napas panjang, tubuhnya terasa lebih rileks dari sebelumnya, energi spiritual di sini jauh lebih padat dan murni daripada di dalam penjara, dan dia tidak merasakan sedikit pun kelelahan setelah latihan. Chen Ping, waktunya sarapan! Suara Tang Hongying terdengar di luar, dan baru kemudian Chen Ping meregangkan ototnya dan membuka pintu lalu berjalan keluar. Sarapannya dimasak oleh Chen Baoguo, mewah sekali, dan setelah kedatangan Su Yuqi kemarin, sikap Chen Baoguo terhadap Chen Ping jelas telah melunak, setidaknya dengan senyuman di wajahnya, dia tidak terlalu kuno lagi. Setelah sarapan, Tang Hongying meminta Chen Baoguo untuk menemaninya berjalan-jalan, sementara Chen Ping berencana turun gunung dan mencari pasar barang antik untuk melihat apakah dia dapat menemukan kuas dengan sifat spiritual dan pasir merah terang. Dia ingin menyembuhkan penyakit ibunya secepat mungkin dan membiarkan ibunya melihat cahaya lagi. Setengah jalan mendaki gunung, di Villa Geng Xianshan, Fu Wei dan Jiang Wenjing belum berangkat malam itu dan menginap di sini. Saat ini, Geng Xianshan memasang wajah marah, teringat pernikahan yang dirusak oleh Chen Ping kemarin, dia sangat marah, dan sekarang Chen Ping bahkan hidup di atas kepalanya, bagaimana Geng Xianshan bisa menanggungnya? Fu Wei, kapan beberapa teman yang kamu sebutkan akan tiba? Geng Xianshan bertanya sambil menoleh ke Fu Wei. Segera, teman-teman saya semuanya adalah praktisi, mereka lebih dari mampu mengalahkan Chen Ping, dan mereka semua berada di jalan, mereka pasti cukup lurus. Fu Wei tahu bahwa Geng Xianshan tidak kehabisan nafas, jadi dia memanggil beberapa temannya untuk datang dan bersiap menghadapi Chen Ping, ditambah membalas tamparannya sendiri. Itu bagus, saya tidak percaya Chen Ping tidak akan pernah turun gunung, bahwa keluarga Su dapat mengendalikannya selama sisa hidupnya. Geng Xianshan menggertakkan giginya, sampah ini, mematahkan lengan saudara Lei dan merusak pernikahanku, layak untuk mati. Setelah menyelesaikan kalimatnya dengan marah, Geng Xianshan melihat ke arah Fu Wei dan berkata, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui saudara Lei. Saya serahkan urusan membersihkan Chen Ping kepada Anda. Jika masalah ini selesai, maka biaya manfaat tidak akan kurang dari 1 sen. Tidak masalah, tunggu saja kabar baikku. Fu Wei mengangguk senang. Penguasa Istana Naga Langit Bab 27. Chen Ping berjalan menuruni gunung, tetapi saat dia mencapai setengah jalan, dia dihentikan oleh 4 atau 5 orang. Chen Ping, aku sudah menunggumu setengah hari, kamu akhirnya turun. Fu Wei memandang Chen Ping dengan senyum dingin di wajahnya dan berkata, di belakang Fu Wei, beberapa pria memegang tongkat dan tongkat, dengan wajah galak, ada apa dengan menungguku? Chen Ping melirik Fu Wei dengan dingin, jika ini perkelahian, beberapa dari kalian ini tidak cukup bagiku. Aku menjatuhkan selusin orang dari keluarga Xiao kemarin, kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan beberapa orang? Hahaha, Chen Ping, kamu takut tidak tahu orang seperti apa yang aku temui di sini hari ini, jadi kamu berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, kamu akan mengetahuinya nanti ketika kamu berlutut memohon, kasihanilah dan tangislah kepada ayah dan ibumu. Fu Wei tertawa terbahak-bahak, bahkan tidak menatap mata Chen Ping. Kemarin, Fu Wei melihat pria botak itu adalah seorang gangster kecil,
tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Chen Ping telah menjatuhkannya dengan satu pukulan, tapi hari ini berbeda, orang-orang yang dia temukan semuanya adalah praktisi, semuanya adalah petarung yang baik. Mereka lebih dari mampu menghadapi Chen Ping. Sepertinya tamparan itu sangat ringan padamu, aku seharusnya mematahkan lengan dan kakimu saat itu, untuk menyelamatkanmu dari melompat ke depanku. Kata Chen Ping sambil melirik Fu Wei, sial, kamu masih membicarakan tentang kemarin, jika aku tidak memukulmu sampai berlutut dan memohon ampun hari ini, nama belakangku tidak akan menjadi Fu. Fu Wei berkata sambil menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, saudara-saudara, pukul anak ini hingga berlutut dan mohon ampun, seseorang akan membayar 100,000 yuan untuk kerja kerasnya, apakah Anda dapat memperoleh uang ini tergantung pada Anda. Mendengar suara 100.000 dolar yang diperoleh dengan susah payah, mata beberapa orang mulai berbinar, jangan khawatir, jika kamu mengatakan kamu akan membuatnya menangis, kami tidak akan pernah membuatnya tertawa. Jika kamu bilang kami akan membuatnya berlutut, kami tidak akan pernah membuatnya berdiri. Karena anak ini lemah, aku akan membuatnya menangis dengan satu tendangan. Beberapa orang memandang Chen Ping dengan jijik, sama sekali tidak menatap matanya. 100.000 dolar ini, dari Geng Xianshan, kan? Chen Ping bertanya sambil menoleh ke Fu Wei, lumayan, memberitahumu saja tidak menakutkan. Apakah kamu masih berani mencari masalah dengannya? Kamu memukuli cucu keluarga Xiao, kemungkinan besar keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu, aku hanya memberimu makanan pembuka lebih awal sekarang. Fu Wei mengangguk tanpa malu-malu, yah, sepertinya aku seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan. Chen Ping mengulurkan tangannya tanpa daya, sebelum menendang dengan keras ke arah Fu Wei, hanya terdengar ledakan, dan tubuh Fu Wei langsung terbang mundur. Beberapa orang yang baru saja merasa jijik langsung membeku dalam ekspresi mereka, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Anda tahu dibutuhkan banyak kekuatan untuk mengusir seseorang? Tampaknya Chen Ping ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Batuk, batuk, batuk. Fu Wei jatuh ke tanah dan batuk seteguk darah, sebelum meraung dengan mengerikan, tangkap dia, tangkap dia. 4 atau 5 pria itu saling memandang, mengingat 100.000 dolar yang diperoleh dengan susah payah. Semuanya mengertakkan gigi dan bergegas. Beberapa orang ini benar-benar terlatih dan bekerja dengan baik satu sama lain. Gigih! Chen Ping tertawa dingin, dan segera setelah itu, dia bertemu mereka. Bum bum bum, dalam waktu kurang dari setengah menit, beberapa praktisi yang ditemukan Fu Wei, semuanya jatuh ke tanah saat ini, meratap, masing-masing dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kali ini Fu Wei tercengang, menelan ludahnya, ekspresinya penuh keheranan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dialami Chen Ping selama 3 tahun penjara, dan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Dia harus tahu bahwa beberapa orang yang dia temukan semuanya berasal dari bekas sekolah seni bela diri dan sekarang cukup terkenal di jalan, tetapi yang mengejutkan, mereka juga dipukuli oleh Chen Ping. Apakah kamu masih membuatku terbunuh? Chen Ping memandang Fu Wei dengan menggoda dan perlahan berjalan menuju Fu Wei yang jatuh. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Fu Wei dipenuhi kepanikan saat dia terus mundur. Ini, semuanya adalah ide Yuan Xianshan, aku. Namun sebelum Fu Wei menyelesaikan perkataannya, Chen Ping menginjak kakinya dan langsung menginjak lengan Fu Wei. Fu Wei menjerit menyedihkan, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk di seluruh lengannya. Lengan Fu Wei patah, berhentilah menggunakan Geng Xianshan untuk menekanku. Entah itu dia atau Xiao Lei itu, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tidak peduli dengan teriakan menyedihkan Fu Wei itu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 28. Jalan Antik Hong Cheng. Ini adalah jalan antik terbesar di seluruh Jiangbei, dan banyak pecinta barang antik datang ke sini untuk membeli barang, dengan kios di kedua sisi jalan, memajang segala jenis emas, perak, batu giok, kain tembaga, kaligrafi dan lukisan, delel. Hampir tidak ada apapun yang tidak bisa Anda beli di tempat ini, tetapi keaslian barangnya tergantung pada keahlian Anda sendiri. Bahkan ahli paling berpengetahuan di sini pun bisa tertipu. Tempat ini sangat kuat dalam pemalsuan, semuanya setengah asli dan setengah palsu. Apakah Anda dapat menemukan harta karun atau tidak tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda. Chen Ping belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia merasa sedikit penasaran saat melihat berbagai hal. Yang mempesona, melihat penampilan Chen Ping, banyak pemilik kios yang memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Ini jelas seorang pemuda, pengunjung pertama kali. Orang seperti itu adalah yang terbaik untuk ditipu. Adik, apa yang kamu inginkan? Saya memiliki segalanya di sini, dan saya jamin semuanya asli. Seorang pemilik kios yang gemuk dan berminyak menarik Chen Ping dengan senyum antusias di wajahnya, dan kemudian berbisik di telinga Chen Ping, sudah kubilang, aku menggali semua ini dari dalam tanah, umurnya ribuan tahun,
jika kamu membelinya di tanganmu, harganya akan berlipat ganda. Chen Ping melirik sekilas ke kios pemilik warung gemuk, yang panjangnya hanya 2 meter, dan ada selusin barang berserakan, semuanya tampak sangat tua. Dengan beberapa barang perunggu dilapisi patina, melihat Chen Ping memandangi kiosnya, pemilik kios gemuk itu menjadi semakin antusias. Adik, pilihlah dan lihat potongan mana yang kamu suka. Saya terburu-buru menjual barang-barang ini karena ada orang yang sakit di rumah. Kalau tidak, saya tidak akan menjualnya. Chen Ping tidak memperhatikan pemilik kios, tetapi berlutut dan mengambil bongkahan besi berkarat, dan memeriksanya dengan cermat, karena semua yang ada di depannya sudah mati. Hanya bongkahan besi yang tidak mengesankan ini yang benar-benar memancarkan sedikit energi spiritual di dalam. Adik kecil, matamu benar-benar bagus. Ini adalah pelat pinggang penjaga dari dinasti Qing. Hanya saja itu direndam dalam air di bawah tanah dan sekarang berkarat menjadi bongkahan besi, tapi itu masih merupakan barang dari dalam istana kekaisaran. Lagi pula, jika kamu menyukainya, aku akan menjualnya kepadamu seharga 10.000 yuan. Ketika pemilik warung gemuk melihat Chen Ping memegang bongkahan besi dan melihatnya, dia segera memperkenalkannya dengan antusias. Bajingan gendut ini, aku khawatir dia akan menghasilkan banyak uang lagi. Aku tidak tahu di mana dia mengambil pecahan besi itu, tapi dia berani meminta 10.000. Pemuda gegabah seperti ini, yang tidak tahu apa-apa, paling baik ditipu. Kali ini di tangan pria gendut, pasti akan dibantai. Para pedagang di sekitarnya berbaur dan berbisik, mata mereka melirik dengan iri ke arah pemilik warung gemuk itu. Tetap saja, ini barang yang sangat bagus. Chen Ping mengangguk sambil memegang bongkahan besi itu, merasa semakin dipenuhi dengan energi spiritual. Mendengar hal itu, pemilik warung gendut itu mencibir, lalu berkata dengan serius, yang pasti, saya punya semua barang bagus di sini, saya tidak pernah menipu orang, kalau bukan karena keluarga saya sakit, saya tidak akan menjualnya. Itu seharga 10.000 yuan, itu sepenuh hati dan jiwaku, kata pemilik warung gendut, matanya merah, dan sedikit air mata mengalir. Chen Ping melihat kemampuan akting buruk pemilik kedai gemuk itu dan tertawa dingin dalam hati. 10.000, saya ambil, saya akan transfer uangnya ke kamu. Chen Ping tidak ragu-ragu dan mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Ketika pemilik warung gendut mendengar hal tersebut, dia langsung senang dan mengambil kode QR tersebut dan berkata, adik memang orang yang cepat, tapi ada satu hal yang bisa dikatakan dengan jelas oleh kakak, kami tidak akan mengembalikan barang ini setelah sudah selesai. Lewat, kamu tidak bisa kembali padaku nanti untuk mengembalikannya, maka aku tidak akan mengembalikannya. Jangan khawatir, sejak aku membelinya, aku tidak akan mengembalikannya. Jika mengenai mataku, aku akan mengakui kesialanku sendiri. Chen Ping tersenyum dan memberikan lebih dari 10.000 yuan langsung kepada pemilik kios gemuk. Mendengar kabar uangnya sudah sampai, terdengar suara tawa pemilik warung gendut itu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 29. Saat ini, banyak orang di sekitar telah melihat Chen Ping menghabiskan 10.000 untuk bongkahan besi berkarat itu, dan mereka semua berbicara dan menunjuk, dengan cibiran di wajah mereka. Chen Ping masih sangat muda, dan dia masih ingin datang ke jalan antik untuk membeli sesuatu, jadi jelas dialah yang ditipu. Chen Ping mengabaikan komentar orang-orang di sekitarnya, dia juga tidak peduli dengan suara tawa pemilik warung gemuk itu, tetapi mengambil bongkahan besi berkarat itu, dan kemudian dengan sedikit kekuatan, karat itu mulai berjatuhan satu demi satu. Klik. Dengan sedikit suara, bongkahan besi itu benar-benar membuat celah di tangan Chen Ping, dan kemudian celah itu menjadi semakin besar. Sial, tangan anak ini kuat sekali. Apakah kamu membelinya seharga 10.000 untuk melatih kekuatan tanganmu? Dilihat dari pakaiannya, dia juga tidak terlihat seperti orang kaya. Dia hanya membelinya dan merusaknya. Apakah dia sekaya itu? Semua penonton merasa tidak percaya. Bahkan pemilik warung gemuk itu menatap lurus ke arah Chen Ping, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chen Ping. Segera, bongkahan besi itu pecah, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang bersinar dari dalam. Sepotong batu giok, hanya seukuran ibu jari, tapi jernih dan hijau zamrud, muncul di dalamnya. Chen Ping mengeluarkan batu giok itu dan membuang cacingnya yang berkarat, dari mana auranya baru saja terpancar. Hijau kekaisaran, ini hijau kekaisaran, menjadi kaya, astaga. Menjadi kaya. Apakah anak ini tahu ada sesuatu di dalamnya? Penonton tercengang, dan pemilik warung gemuk itu bahkan terbelalak, matanya hendak melotot. Chen Ping mengambil batu giok itu, melihatnya sekilas dan memasukkannya ke dalam sakunya. Benda ini dijadikan liontin giok untuk dipakai ibunya, dapat mengusir hawa dingin dan mengusir roh jahat serta menyehatkan tubuhnya. Saat Chen Ping hendak pergi dengan batu giok di sakunya, pemilik kios gemuk menghentikannya. Adik, ayo kita diskusikan sesuatu,
jual batu ini padaku. Pemilik warung gendut itu bertanya sambil tersenyum. Tidak untuk dijual. Chen Ping menggelengkan kepalanya, bersiap melewati pemilik kios gemuk itu dan pergi. Melihat bahwa Chen Ping tidak untuk dijual dan bersikeras untuk pergi, wajah pemilik kios gemuk itu menjadi dingin, mengubah wajahnya yang ramah menjadi memperlihatkan wajah bersilang dan berkata, "Adik, apakah kamu melakukan kesalahan? Batu giok ini milikku. Bagaimana kamu bisa mengambilnya dan pergi?" "Milikmu?" Chen Ping tercengang, "Saya baru saja membeli ini. Bagaimana ini bisa menjadi milik Anda? Begitu banyak orang yang menonton. Apa yang aku jual padamu hanyalah bongkahan besi di tanah. Aku tidak menjual giok ini kepadamu. Kamu dapat mengambil bongkahan besi itu. Giok itu harus tetap ada." Saat pemilik warung gendut selesai berbicara, 5 atau 6 pria berotot besar langsung bergegas keluar dari rumah di belakangnya, masing-masing dengan wajah tidak ramah. Pemuda ini masih terlalu muda. Dia tahu ada sesuatu di dalamnya. Pulanglah dan buka di sini. Itu tidak mencari masalah. Ini nasib buruk, harta di tangan akan terbang, hijau kekaisaran itu bernilai setidaknya 1 juta. Menurutku jumlahnya bahkan lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitarnya merasa kasihan pada Chen Ping, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Chen Ping memandang orang-orang yang keluar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Ini toko gelap, kamu terang-terangan merampok barang. Hentikan omong kosong itu, serahkan gioknya dan aku akan melepaskanmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi." Pemilik warung gemuk itu telah benar-benar merobek wajahnya dan tidak lagi berpura-pura. "Saya sudah lama mendengar bahwa jalan antik menyembunyikan kotoran dan penipuan, dan tampaknya itu benar. Hari ini saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika saya tidak menyerahkan batu giok itu." Chen Ping tersenyum dingin, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dengan kata-kata ini, Chen Ping telah menyinggung seluruh jalan antik, dan banyak pemilik kios di sekitarnya berteriak dan mengumpat, bahkan menyuruh pemilik kios gemuk itu untuk segera melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran kepada Chen Ping. "Nak, kamu sedang mencari kematian." Setelah pemilik warung gemuk selesai berbicara, dia menghantamkan tinjunya ke arah Chen Ping. Angin kencang bersiul, jelas pemilik warung gemuk itu telah berlatih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak punya 2 trik, apakah dia berani membuka toko di sini dan menipu orang? Penguasa Istana Naga Langit Bab 30. Sambil mendengus dingin, Chen Ping mengulurkan tangan dan melontarkan tamparan, yang menghantam wajah berminyak pemilik kios gemuk itu dengan sangat keras hingga dia berputar beberapa kali sebelum berhenti. Setengah wajahnya merah dan bengkak, dia sudah gemuk dan sekarang wajahnya bengkak, dia tampak seperti kepala babi. "Coba aku, bunuh dia," pemilik warung gendut itu meraung. Beberapa pria berotot bergegas menuju Chen Ping, masing-masing dengan raungan keluar dari mulut mereka. Bum bum bum. Tapi saat mereka bergegas, hanya dalam sekejap mata, beberapa pria kekar semuanya ditendang kembali oleh Chen Ping, dan kemudian jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Kali ini, semua orang membeku, dan para pedagang yang baru saja berteriak menutup mulut mereka, dan beberapa bahkan menyelinap pergi, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan pria yang kejam hari ini. Pemilik warung gendut itu, setelah linglung beberapa saat, berkata dengan wajah galak, "Nak, kamu berani membuat masalah di jalan antik. Tahukah kamu siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini adalah wilayah aula pengumpulan kebenaran, ditutupi oleh Master Tiger, tunggu saja kematiannya." Pemilik warung gemuk tahu bahwa begitu kata, aula pengumpulan kebenaran, diucapkan, bahkan jika Raja Surga datang, dia akan gemetar. Ada banyak orang yang telah menyebabkan masalah di jalan antik, dan bahkan ada orang-orang besar seperti kepala patroli dan ketua pagoda. Tapi lalu bagaimana jika mereka mengeluarkan aula kebenaran yang tidak akan dengan patuh menepuk-nepuk mereka? "SIS dan pergi? Aula pertemuan kebenaran." Chen Ping tersenyum dingin. "Jika saya mengatakan saya tidak takut dengan aula kebenaran, apa yang dapat Anda lakukan? Siapa yang tidak takut dengan aula kebenaran?" Begitu kata-kata Chen Ping keluar dari mulutnya, sebuah suara kasar keluar, diikuti oleh kerumunan penonton yang langsung berkedip dan menyingkir. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya berjalan mendekat, diikuti oleh selusin pria, masing-masing berwajah galak. Baik penjual maupun penonton menunjukkan rasa takut saat melihat orang-orang ini. Dan ketika pemilik warung gemuk itu melihat pria itu, dia segera merangkak, "Saudara Scar, anak ini menyebabkan masalah di sini, dan dia bahkan merampok batu giok tersebut. Saya ingin memberi penghormatan kepada Tuan Harimau,
warnanya hijau kekaisaran, Tuan Harimau menyukainya. Paling. Pemilik warung gendut ini sangat pandai mewujudkan sesuatu. Hijau kekaisaran. Mata Scarface berbinar, nak, tunjukkan gioknya. Kamu laki-laki Lin Tianhu. Chen Ping bertanya sambil melihat ke arah Scarface. BD, apakah nama Master Tiger bisa kamu panggil? Pemilik kios gemuk itu bergegas dan menunjuk ke arah Chen Ping. Ini adalah saudara Scar, jenderal nomor 1 di bawah tanggung jawab Master Tiger. Hukum dan ketertiban jalan antik ini berada di bawah kendali saudara Scar. Chen Ping tidak peduli dengan pemilik kios gemuk itu, tapi melihat ke arah Scarface dan menunjukkan cincinnya. Apakah kamu tahu cincin ini? Scarface melihatnya dengan hati-hati 2 kali dan berkata dengan wajah menghina, cincin tembaga yang rusak. Apa yang perlu diketahui, sekarang kamu serahkan batu giok itu dan aku bisa menghindarkanmu dari tidak menghormati Master Tiger. Chen Ping mengeluarkan batu giok hijau zamrud, bersinar dengan kilau, menyebabkan cahaya cemerlang muncul di mata wajah bekas luka itu. Cepat, berikan padaku. Scarface memberi isyarat ke arah Chen Ping. Chen Ping bermain dengan batu giok itu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak tahu cincinku, biarkan Lin Tianhu datang. Selama dia datang dan menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikannya padanya. Apa katamu? Scarface sangat marah. Apakah Master Tiger adalah sesuatu yang bisa Anda lihat begitu saja? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sepertinya kamu harus memaksakan tanganku. Jika kamu tidak menelepon, aku akan meneleponnya. Chen Ping mengeluarkan ponselnya. Anda punya nomor telepon Master Tiger. Scarface mengerutkan kening. Untuk mengetahui orang seperti apa Lin Tianhu, tidak sembarang orang dapat memiliki nomor telepon Lin Tianhu. Sekarang Chen Ping bahkan memiliki nomor telepon Lin Tianhu, maka dia bukanlah orang biasa. 139.322, Chen Ping langsung melaporkan nomor telepon Lin Tianhu dan melihat ke arah Scarface. Apakah kamu yang menelepon, atau aku? Bersambung.